Sudah, Pastor, siap. Sudah mulai, Pastor Samuel. Oke. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara sharing ya Pelita 41. Saya sebagai host memperkenalkan diri, nama saya Samuel Rudi, saya pelayanan di Tangerang. Ya, pada saat pagi hari ini saya mungkin didampingi dengan host Ibu Nova ya. Atau saya sendiri, saya kurang tahu soalnya nggak dikoordinasikan ke saya, tapi yang ya malam pagi hari ini ya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pastor Harry ya tentang keluarga, dan tema yang menarik pagi hari ini adalah tentang ya broken home ya. Memang ini satu hal yang menarik. Tadi saya lihat di WA group ada video tentang seorang anak yang membunuh ibunya ya sampai 151 kali tusukan, tapi ekspresinya nggak ada penyesalan ya. Wow, luar biasa itu ya. Jadi pagi hari ini kita pada Pastor Harry tentang topik yang menarik ini tentang broken home ya. Saya persilakan kepada Pastor Harry untuk melanjutkan dengan sharingnya. Puji Tuhan. Oke, shalom, selamat pagi semuanya, semangat pagi. Saya percaya setiap kita sehat hari ini, bukan saja tubuh kita sehat, tapi jiwa dan roh kita juga tetap kuat. Bahkan saya percaya itu berdampak pada setiap keluarga kita, tetap menjadi keluarga yang sehat hari ini. Nah, hari ini kita akan sharing, kita akan sama-sama ngobrol tentang satu topik, yaitu broken home. Nah, satu topik yang tentu saya percaya yang tidak asing bagi kita, karena istilah broken home ini istilah yang sudah umum, tetapi walaupun lebih kepada seringkali dikaitkan kepada anak-anak. Ketika seorang anak melakukan satu hal yang tidak baik, bahkan sama seperti apa saja yang baru saja Pastor Samuel Rudi tadi katakan, ada seorang anak yang membunuh ibunya dengan belasan tusukan tanpa salah. Nah, itu dengan sederhana, dengan gampang, kadang orang ngomong, itulah akibat broken home. Itu anak-anak yang broken home. Padahal bicara tentang broken home, harusnya anak kan hanyalah sebagai korban dari keegoan orang tua. Nah, jadi kalaupun pagi hari ini topik kita broken home, yaitu rumah tangga yang hancur berantakan, kita tidak menyoroti kepada anak yang mengakibatkan dia menjadi anak yang nakal, anak yang liar, tapi kita akan lebih banyak menyoroti justru kepada sumbernya. Karena kita akan bicara tentang keluarga, bicara tentang suami, istri, dan kenapa sampai hal itu terjadi. Nah, tentu bicara tentang broken home berarti itu sederhananya adalah sebuah keluarga yang sudah membuat sebuah keputusan untuk bercerai, sehingga suami istri pisah, dan itu bisa mengakibatkan terkadang anak juga harus berantakan. Mereka mengalami situasi yang membingungkan antara harus memilih ayah atau ibu, dan tidak sedikit akhirnya mereka dibesarkan oleh nenek atau kakek mereka, dan yang seperti saya katakan tadi, yang justru pada umumnya dilihat orang yang berkaitan dengan kata broken home itu adalah kenakalan mereka pada dasarnya. Karena mungkin mereka mengalami ketidakpastian dalam hidup, tidak menemukan jati diri yang benar. Harusnya dia mendapatkan didikan, arahan, asuhan dari orang tuanya, tetapi justru mungkin kadang diasuh oleh orang lain. Tapi sekali lagi pagi hari ini kita akan lebih fokus kepada mengapa sampai terjadi perceraian itu sendiri. Karena seharusnya di dalam kekristenan, pernikahan Kristen, maka hal yang harus kita mengerti bahwa pernikahan Kristen itu bukan
tidak boleh bercerai, tapi tidak bisa bercerai. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, kecuali maut. Nah, makanya di dalam realita hidup kan kita temukan ada begitu banyak keluarga-keluarga, apalagi hari-hari ini sepertinya kawin cerai itu sesuatu hal yang dianggap lumrah. Karena memang sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh gereja khususnya, karena gereja adalah satu institusi yang berpegang teguh bahwa pernikahan Kristen itu tidak bisa diceraikan. Tapi sementara dunia dengan gamblang, dengan vulgar, mempertontonkan hal-hal yang akhirnya bagi khalayak umum itu dianggap menjadi sesuatu yang wajar, menjadi sesuatu yang biasa saja. Termasuk salah satunya adalah perceraian. Dan bukan saja soal perceraian sih, sebelum kita fokus pada hal ini, contoh beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu di komsel kami cerita, dia pikir anaknya tuh cuma nonton anime, film-film kartun, ya wajar lah namanya anak-anak nonton film kartun kan. Tapi akhirnya kakak-kakak mereka, kakak anak ini yang lebih tahu apa yang ditonton adiknya, akhirnya ngomong, cerita, waduh, nih, itu tontonan nggak bener itu, karena mengandung unsur LGBT, khususnya pria dan pria dalam waktu itu. Nah, dan itu tanpa sadar sudah berkali-kali, dan nggak tahu berapa lama ditonton, dan ketika dikonfirm ke anak yang bersangkutan, anaknya masih umur sekitar 9 atau 10 tahun, menurut Dedek, gimana tuh cowok sama cowok biasa tuh? Nah, kata biasanya itulah yang tidak biasa. Artinya tanpa sadar dia sudah mulai menerima LGBT itu sesuatu yang biasa, bukan dosa lagi. Bahkan kemarin saya baru dapat sebuah gambar yang dirilis, nggak tahu ini film mungkin ya. Superman gambarnya sedang ciuman sama pria. Ciumannya bukan ciuman kasih sayang seperti orang Timur Tengah ya, cipika-cipiki seperti cium kudus yang dimaksud oleh Paulus, tapi bibir dengan bibir. Wah, kan ada unsur-unsur. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat saya katakan bahwa media itu salah satu yang bisa dipakai oleh nabi palsu untuk menyesatkan. Dan orang yang tersesat itu kan nggak sadar kalau dia tersesat. Bukan langsung berbalik turn around, berbalik arah 180 derajat, enggak. Tapi mulai menyimpang sedikit demi sedikit. Nah, begitu juga dengan topik yang mau kita bicarakan pagi hari ini, bicara tentang broken home atau perceraian. Bagi khalayak umum, bahkan di kalangan Kristen hari-hari ini, itu sepertinya menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang ya memang sudah zamannya. Yang memang kita juga tahu, firman Tuhan juga katakan bahwa di hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Yesus, salah satunya adalah akan kembali seperti zaman Nabi Nuh, di mana orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Artinya kawin cerai itu menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Dan sekali lagi ini adalah sebuah tantangan bagi gereja, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagaimana memberi edukasi kebenaran firman Tuhan, bahwa pernikahan di dalam kekristenan itu adalah sebuah covenant yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, hari ini kita mau sama-sama sharing, dan tentu kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan nanti kita akan sharing bagaimana langkah-langkah praktis supaya tidak terjadi yang namanya perceraian. Satu hari di status Facebook, salah satu pertemanan saya, ada sebuah pertanyaan. Mengapa orang bisa bercerai? Nah, itu sebuah status yang memancing ratusan komen. Ada begitu banyak orang memberikan komen dari sudut pandang yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang pro, ada yang kontra, dan ada yang itu tadi, menganggap perceraian sesuatu yang wajar dengan alasan-alasan tertentu.
Nah, tetapi saya membaca dan akhirnya saya juga ikut komen. Komen saya sederhana. Mengapa terjadinya perceraian? Saya cuma komen singkat, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Titik. Sudah. Karena bagi saya, ya itulah alasan satu-satunya mengapa orang akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, kalau bicara tentang perceraian kan tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba saja muncul. Tentu ini sesuatu yang lambat laun, nggak pernah diselesaikan. Bahkan beberapa kali contoh orang-orang yang kami konseling, sampai akhirnya puncak mereka nggak tahan, dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk bercerai. Dan mereka ngomong gini, sebenarnya sih sudah lama Pak ingin bercerai. Tapi ya selama ini bertahanlah, dicoba bertahan. Kenapa? Saya tanya. Ya, alasan pertama di awal-awal karena nggak enak sama mertua. Kasihan orang tua. Kalau mereka sampai bercerai, bagaimana perasaan? Alasan kenapa ada beberapa keluarga yang terkadang bisa bertahan, nggak bercerai, walaupun rumah tangganya nggak harmonis. Alasan yang kedua, yang berikutnya, ya demi anak-anak lah Pak, saya harus bertahan, jangan sampai bercerai. Nah, tapi sampai satu titik akhirnya dia ngomong, untuk saat ini Pak udah nggak tahan lagi. Keputusan saya sudah bulat, nggak gepeng lagi, bercerai. Nah, akhirnya saya ngomong gini, kenapa waktu itu kamu bisa bertahan dan hari ini enggak? Saya kasih tahu karena dasarnya adalah salah. Harusnya satu-satunya kenapa engkau tidak memutuskan untuk bercerai, itu bukan karena orang tua, bukan karena anak. Karena alasanmu karena orang tua atau karena anak, ya inilah akibatnya hari ini. Ketika orang tuamu sudah nggak ada, berarti kamu punya alasan untuk bercerai. Ketika kamu berpikir anak-anakmu sudah besar, dewasa, dan mereka bisa mandiri, nggak bergantung lagi sama orang tua, sehingga kamu berpikir saat itulah kamu sudah bisa bercerai. Padahal saya katakan satu-satunya seharusnya alasan mengapa kamu tidak bercerai adalah karena kamu takut akan Tuhan. Karena kamu tahu tidak boleh bercerai itu adalah perintah Tuhan. Nah, tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, sebuah perceraian itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Kan kita sudah belajar beberapa minggu, harusnya pikiran dan perasaan Kristus itu kita taruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena sekali lagi konflik yang adalah situasi yang muncul karena sebuah perbedaan, dan yang saya katakan itu bisa saja setiap hari muncul di dalam yang namanya rumah tangga. Karena pria wanita itu berbeda, foto karakter berbeda, latar belakang berbeda, hobi berbeda, selera berbeda, dan itu bisa menimbulkan konflik. Dan sekali lagi konflik itu netral, tetapi konflik yang tidak kunjung dikomunikasikan dengan baik akan menimbulkan perselisihan. Kita bicarakan minggu lalu, yaitu pertikaian. Dan apa? Dan perselisihan atau pertikaian yang tidak segera diselesaikan, nah ini bisa berujung pada yang namanya perceraian. Jadi sekali lagi sesungguhnya perceraian itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, apalagi khususnya bagi orang Kristen, saya percaya. Kecuali seperti apa yang saya katakan tadi, di dunia luar sana, kawin cerai itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi bagi kita, sekali lagi, ini sebuah tantangan sebagai hamba Tuhan, khususnya untuk kita mengedukasi kebenaran kepada jemaat, bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Nah, jadi kalau berbicara tentang apa yang menjadi alasan pasangan suami istri bercerai, ya kalau bicara alasan, maka apa saja bisa dijadikan alasan. Tapi sesungguhnya hanya satu alasannya, yaitu apa? Ketegaran hati masing-masing pihak. Udah nggak ada alasan lain sih sebenarnya. Kenapa sampai
suami istri mengambil keputusan untuk bercerai. Kalau bicara soal alasan, ya tentu apa saja bisa menjadi alasan. Nah, makanya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang firman Tuhan catat di dalam Matius pasal 19, ayat yang ketiga mulai. Di situ katakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ternyata bukan saja hari-hari ini orang selalu mencari alasan-alasan, tapi memang sudah sejak ribuan tahun yang lalu, semua orang pada dasarnya ketika hidup di dalam hawa nafsu, bukan lagi hidup di dalam kebenaran, ya akhirnya akan mencari banyak alasan. Karena kalau bicara mau cocok nggak cocok, mau sampai kapan kita bisa juga nggak cocok. Karena bicara cocok nggak cocok itu kan tergantung keputusan kita. Kalau kacamata kita sudah nggak benar, semua juga jadi nggak benar, semua jadi nggak cocok. Nah, berikutnya katakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, jadi ingat sekali lagi, pernikahan itu bukan untuk menjadi sama, tapi pernikahan itu untuk menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sudah jadi satu daging, mau dipisahkan, itu pasti akan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Jadi sekali lagi, pernikahan di dalam kekristenan itu bukan tidak boleh bercerai, tapi tidak bisa bercerai. Karena firman Tuhan katakan mereka sudah di satu daging. Kalau dipaksa untuk pisah, ya akan terjadi pertumpahan darah. Nah, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi sekali lagi, bahasa yang lebih tepat itu bukan tidak boleh diceraikan manusia, tapi tidak bisa. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi pegangan bagi setiap orang percaya, setiap pasangan suami istri. Bukankah ayat-ayat ini juga yang sering disampaikan di khotbah-khotbah pernikahan? Dan bukankah setiap pasangan suami istri berjanji satu dengan hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga dan jemaat, mengucapkan janji yang diangkat dari ayat-ayat ini, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Nah, makanya balik-balik ketika kita hidup dalam kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, ya kita tidak akan pernah mengambil keputusan bercerai. Apalagi kalau setiap pasangan sadar betul dan percaya betul bahwa pasangannya itu adalah dari Tuhan. Makanya seperti beberapa minggu yang lalu di topik ini ada teman kita yang tanya, sebenarnya istri atau suami pasangan itu jodoh itu dari Tuhan atau dari kita sendiri? Yang saya katakan, ya ujungnya udah pasti kita percaya bahwa pasangan hidup kita itu dari Tuhan. Walaupun prosesnya itu ada campur tangan kita karena kita yang pilih. Walaupun terkadang ada begitu banyak pasangan begitu memasuki pernikahan, menjalani pernikahan, mulai merasa salah pilih. Padahal waktu dia memilih dan memutuskan untuk menikah, sebelum pernikahan ada begitu banyak suara nasihat mengatakan, nggak salah kamu pilih dia. Dengan penuh keyakinan, dia katakan, enggak, inilah pilihan hidupku. Tapi setelah memasuki pernikahan, menjalani pernikahan, mulai merasa salah pilih.
dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Kenapa kasih jodoh dia? Kenapa bukan si dia yang lain? Nah, jadi itulah egonya manusia. Makanya kalau kita baca kembali dalam Matius pasal 24 ayat 12 sampai 13, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini minggu lalu sudah sempat saya singgung, tapi saya ingatkan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, memang sekali lagi berbicara tentang kontekstual, ayat-ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir untuk setia kepada Tuhan. Tapi prinsip yang sama sesungguhnya juga bisa dipakai bagaimana kita juga tetap mengasihi pasangan kita dan bertahan sampai akhir menjaga pernikahan kita sampai maut yang memisahkan. Dan sekali lagi kata kuncinya itu adalah di kedurhakaan. Dan minggu lalu kalau nggak salah saya sudah jelaskan, kata kedurhakaan ini adalah anomia, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ini bukan berbicara tentang orang lain yang melanggar hukum, tetapi kitanya yang tidak lagi berpegang pada hukum. Dan secara khusus kalau hukum pernikahan Kristen, ya ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam Matius pasal 19 tadi, bahwa dari sejak semula Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa apa yang sudah dia persatukan tidak bisa diceraikan. Karena memang Tuhan yang menetapkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, tapi ketika pasangan tidak lagi berpegang pada hukum ini, tidak berpegang lagi pada prinsip kebenaran firman Tuhan ini, ya itulah yang akan membuat kasih di antara mereka menjadi dingin. Lambat laun, semakin dingin, dan akhirnya nggak bertahan, dan mengambil keputusan untuk bercerai. Ini ayat yang saya katakan tadi, ya inilah ayat-ayat ini sedang digenapi hari-hari ini. Bahwa bagaimana orang-orang nggak lagi peduli tentang agama, kalau kita baca juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, ego, terus tidak mempedulikan agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Walaupun secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kadang seperti beberapa waktu yang lalu kita pernah ceritakan, bahkan mereka bisa masih melayani Tuhan. Mau sebagai WL, singer, bahkan pengkhotbah, pemain musik, pokoknya pelayan yang aktif. Tapi rumah tangganya hancur, bercerai. Ya inilah gambaran potret akhir zaman yang firman Tuhan katakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, iya. Tapi kan ibadah hanya sebatas seremonial agamawi. Karena firman Tuhan katakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, harusnya jauhilah mereka itu, kata Rasul Paulus. Nah, sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah tantangan bagi gereja, bagi kita, untuk kita mengedukasi kebenaran ini. Untuk keluarga itu tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga tidak terjadi yang namanya broken home atau perceraian. Karena sekali lagi di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14, khususnya ayat yang ke-16, ini kebenaran yang harus ditangkap oleh setiap pasangan suami istri yang mendengar kebenaran ini, dimanapun kau berada, bahkan ketika engkau sedang bimbang, galau, karena situasi, keadaan, persoalan, permasalahan, dan kau hampir-hampir mengambil keputusan untuk bercerai, dengar firman Tuhan hari ini dan kau bertobat. Jangan keraskan hatimu. Ayat yang 16 katakan, sebab aku, kata Tuhan, membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi sekali lagi, kita mau hidup mengikuti keinginan nafsu, nggak mempedulikan agama, artinya tidak mempedulikan apa kata Tuhan, ya memang sekali lagi, itu adalah keputusan di tangan kita.
Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, paling tidak yuk ingat kembali ikrar janji nikah. Apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga dan jemaat ketika kita berkomitmen untuk memasuki sebuah pernikahan. Apalagi kita tahu bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Jadi tentunya kita nggak mau menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Nah, habis ini kita akan bicara tentang paling tidak ada 3 langkah supaya tidak terjadinya sebuah perceraian. Sama seperti yang saya katakan tadi, perceraian itu tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Makanya kita harus melakukan hal-hal ini ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang mungkin secara umum dunia katakan, aduh kalau kondisi seperti itu, kalau menurut saya, ini menurut pandangan dunia, ya lebih baik cerai deh. Banyak kan nasihat-nasihat fasik seperti itu, bahkan tanpa sadar terkadang orang Kristen bisa nasihati seperti itu kepada sesama teman Kristennya. Makanya kalau sekali lagi kita ingat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau berhasil, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di dalam jalan-jalan yang jahat, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, itu yang akan membuat kita berbahagia. Makanya langkah pertama yang harusnya dilakukan oleh setiap orang percaya, kalau dia mau bertahan sampai akhir membangun rumah tangganya tanpa ada perceraian, nah, hal yang pertama ya tentu adalah hiduplah dalam kebenaran, bukan pembenaran. Lagi hal yang pertama yang harusnya dilakukan sama-sama oleh pasangan suami istri adalah hiduplah dalam kebenaran, bukan pembenaran. Pembenaran itu kita tahu, Yohanes 17 ayat 17, yaitu firman Tuhan. Tapi kalau pembenaran itu adalah firman Tuhan plus tapi. Dan kita tahu hukum bahasa Indonesia, kalau ada kalimat terus ada kata tapi, maka kalimat yang di depan ini nggak berlaku. Yang berlaku itu kalimat yang di belakang kata tapi. Ada begitu banyak orang Kristen nggak lagi hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran, egonya. Iya sih Pak, firman Tuhan ngomong nggak boleh cerai Pak, tapi Pak, iya sih Pak, memang seharusnya firman Tuhan ngomong nggak boleh Pak, tapi. Nah, ada begitu banyak orang hidup dalam pembenaran, bukan kebenaran. Makanya berkali-kali juga saya katakan, ada begitu banyak pasangan ngadepin masalah, waktu mau konseling dengan hamba Tuhan, sebenarnya mereka bukan cari kebenaran. Mereka mau cari pembenaran diri masing-masing. Mereka mau cari pembelaan. Makanya ketika dinasehati kebenaran firman Tuhan, mereka malah bisa ngamuk sama kita. Ya enak sih, Bapak cuma ngomong, Bapak nggak ngalamin. Coba kalau Bapak ngalamin. Udahlah mereka salah, mereka mau cari kebenaran, begitu dikasih kebenaran, ya mereka menolak kebenaran itu. Itulah realita. Mungkin Bapak Ibu teman-teman hamba Tuhan mengalami banyak hal yang sama. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi bagian kita adalah mengedukasi mereka, memberitakan kebenaran kepada mereka. Nah paling tidak ada 2 kebenaran yang berkaitan dengan hal ini yang sudah kita kupas bersama-sama. Kalau kita mau rumah tangga kita, dalam hidup bersama kita bertahan sampai akhir, tidak muncul yang namanya perceraian, ya hiduplah dalam kebenaran, bukan pembenaran. Seperti apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah ini hal yang pertama yang harusnya dilakukan oleh pasangan suami istri kalau nggak mau terjadi perceraian. Hiduplah dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Nah yang kedua, ini yang perlu dilakukan.
milikilah komunitas yang benar, atau milikilah bapak rohani, sahabat rohani, atau kalau di kami ada yang namanya gembala pernikahan. Karena setiap pasangan yang mau menikah kan di kami ada yang namanya BPN, bimbingan pranikah. Mereka yang akan menggembalakan keluarga-keluarga yang mereka berkati. Hingga ketika ada konflik, bahkan sudah meningkat sampai perselisihan. Nah, kalau kita mempunyai komunitas yang benar, maka saya percaya yang namanya perceraian itu nggak akan terjadi. Tapi masalahnya kalau kita memiliki komunitas yang salah, yang seperti saya katakan tadi, mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang fasik, ya udah pasti mereka akan melegalkan dan meneguhkan sebuah perceraian. Dan seperti kata-kata yang saya katakan tadi, mungkin sering didengar, aduh kalau saya punya suami kayak model gitu, udah lama aku tinggalin dia. Kalau aku punya istri model dia, sudah lama aku ceraikan dia. Nah itu nasihat-nasihat orang fasik, dan itu nasihat warung kopi yang umum di luar sana. Nah makanya kalau kita mau rumah tangga kita ini bertahan, yang pertama tadi hidup dalam kebenaran, tapi yang kedua kita harus punya komunitas yang benar. Ketika punya konflik, ketika bahkan sampai meningkat pada perselisihan, kalau kita punya komunitas yang benar, yang hidup dalam kebenaran, itu akan menguatkan, meneguhkan, menghibur. Atau kita cari bapak rohani, bapak gembala. Walaupun saya berharap ya kita nggak semua tangani, yang seperti saya pernah katakan di beberapa sesi sebelumnya. Ya, kita sih berdoa nggak berharap semua jemaat kita mengalami masalah. Bahwa tingkat perceraian itu sangat tinggi dan tidak menutup kemungkinan berapa persennya itu adalah orang Kristen. Kenapa? Karena itu tadi sudah mulai meninggalkan pertemuan ibadah raya karena alasan pandemi. Apalagi teman-teman kita di Jawa, ada yang mungkin sampai hari ini ibadahnya nggak bisa onsite, masih secara online. Dan survei di lapangan yang kami lakukan, orang yang ibadahnya ngomong ibadah online, itu hanya beberapa persen yang bisa menikmati, dan ujung-ujungnya nggak ibadah online juga, bolong-bolong. Karena nggak nyaman ibadah online-nya. Kemudian komsel-komsel selama pandemi karena nggak bisa datang rumah ke rumah, akhirnya juga komsel-komsel off. Dan cilakanya lagi, suami istri nggak lagi membangun mesbah keluarga, nggak doa sama-sama. Karena ada begitu banyak keluarga Kristen tidak membiasakan diri membangun mesbah keluarga. Mereka hanya mengandalkan bertahun-tahun kekristenan mereka itu hanya ibadah hari Minggu. Yang cuma 1 jam, 2 jam. Yang survei juga membuktikan dampak dari khotbah hari Minggu itu cuma 2%. Itu pun kalau orang yang rajin mencatat, rajin merenungkan firman Tuhan. Nah kalau dengan keadaan seperti itu, benar-benar atmosfer rohani itu nggak ada dalam hidupnya, ya inilah yang kita lihat hari-hari ini. Tingkat perceraian begitu tinggi. Karena sudah nggak pertemuan ibadah, komsel sudah nggak jalan lagi, doa suami istri juga nggak. Yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, kita ini akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Itulah tantangan yang sedang dihadapi oleh gereja, bagaimana mengedukasi. Jadi kan tanggung jawab kita bukan cuma menyiapkan ibadah hari Minggu, pokoknya ibadah hari Minggu kita desain dengan baik, supaya orang yang datang merasa dipuaskan, dalam tanda kutip. Enggak seperti itu. Tanggung jawab kita adalah sampai setiap domba-domba yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan kita, benar-benar digembalakan secara baik. Dan makanya sekali lagi saya katakan, nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Kita harus ada partner-partner orang-orang, jemaat-jemaat yang dewasa rohani, yang harus kita rilis untuk mereka juga mengurus domba-dombanya Allah. Ada pemimpin-pemimpin kelompok sel yang harus bisa mengembalakan. Kalau kita hanya bertanggung jawab memberikan penggembalaan dalam konteks cuma hari Minggu, wah berat. Berat sekali. Nah makanya terus harus ada yang namanya sahabat rohani.
gembala pernikahan. Nah, saya berharap ini yang kita praktekkan hari-hari ini, sekali lagi karena saya katakan tadi tantangannya itu sangat-sangat luar biasa. Karena dunia sedang menawarkan melalui media sosial bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang biasa. Sementara kita tahu itu sesuatu yang menentang firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita mengedukasi kebenaran. Jadi yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran, yang kedua miliki komunitas. Nah, yang ketiga, kalaupun sampai memang konflik perselisihan itu hampir-hampir mencelakai nyawa, nah, Paulus juga pernah beri nasihat seperti ini. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi bercerai udah clear, kita tidak bisa. Tapi setelah dikonseling, memang harus pisah sementara waktu. Dan tujuannya jelas, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ini udah langkah terakhir, tapi tanpa adanya perceraian. Kalau itu contoh KDRT, sudah membahayakan nyawa, terus masih dalam proses konseling, oke, boleh pisah untuk sementara waktu, tujuannya jelas, untuk mendapatkan kesempatan berdoa. Tetapi sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, ayat yang ke-6, perhatikan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi kan kalau udah konseling, kayaknya nggak bisa lah Pak, tetap cerai. Kan kita tetap pegang prinsip, nggak bisa cerai. Tapi kalaupun memang kamu mau pisah untuk sementara waktu, tapi dengan tujuan yang jelas untuk berdoa, bukan memang mau pisah meninggalkan satu dengan yang lain, ya Paulus katakan, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Tapi dengan catatan sekali lagi, tetap harus masing-masing didampingi. Nah, masalahnya kan banyak enggak cerai, oke enggak cerai, kalau itu pisah. Habis itu udah dibiarin gitu aja. Ya udahlah, akhirnya bisa sampai bertahun-tahun pisahnya. Sementara yang Paulus berikan kelonggaran kan adalah hanya sementara waktu. Nah, ada beberapa kasus yang kami tangani ya seperti ini. Saat ini ada satu kasus, akhirnya ya udah untuk sementara waktu istrinya harus keluar Sumatera. Tapi harus tetap dipantau, ditangani. Istri saya tetap mentorin yang wanita, saya tetap dampingin prianya. Supaya kembali sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Nah, jadi 3 hal ini paling tidak yang memang harus kita edukasi supaya tidak terjadi yang namanya perceraian. Yang pertama, hidup dalam kebenaran bukan pembenaran. Yang kedua, milikilah komunitas yang benar, milikilah bapak rohani, sahabat rohani, dan juga gembala pernikahan. Dan yang ketiga, kalau memang sampai ada hal-hal yang tertentu yang bisa dijadikan alasan yang cukup kuat untuk berpisah sementara waktu, ya nggak apa-apa, tapi dengan catatan sekali lagi, tetap di mentor, didampingin. Karena setelah itu, mereka harus hidup bersama-sama kembali. Nah, jadi kalau berbicara tentang perceraian, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa pernikahan Kristen tidak bisa bercerai. Karena Allah membenci perceraian. Oke, mungkin sekian, kita akan tanya jawab saja, karena ini tentu topik yang cukup luas, dan sering dihadapi oleh para hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu yang melihat secara live di YouTube juga mulai pengen bertanya, juga silakan. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Samuel Rudi dan Ibu Nova. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan ya bagaimana
menghindari perceraian. Ya, apa dasarnya juga memang sekali lagi ya karena ketegaran hati orang melakukan perceraian. Ya, jadi firman Tuhan sudah katakan tidak ada perceraian. Ya, Tuhan membenci perceraian. Nah, yang ada pertanyaan begini Pak, kadang-kadang tadi perceraian, kalau yang terjadi adalah ini banyak hamba Tuhan juga, ya bukan saya lihat ada juga ya yang rumah tangganya akhirnya jadi broken home karena suami istri pisah. Lalu si suaminya udah nikah sama wanita lain. Lalu ada juga yang seorang gembala tapi yang istrinya juga menikah dengan orang lain. Nah, ini yang membingungkan. Sementara ya sebilang kata dalam pelayanan mereka butuh pendampingan juga gitu kan. Nah, ini yang suka-suka dihadapi ini khususnya hamba Tuhan, di kalangan hamba Tuhan ada yang terjadi seperti itu gitu loh. Ini loh Pak, gimana? Kadang-kadang kan saya bilang mereka nggak bercerai sih statusnya. Memang kayaknya kan tidak bercerai karena yang takut akan Tuhan misalnya suaminya. Ya dia menunggu, ya sudah dia tidak menikah. Sementara yang pasangan yang istrinya sudah menikah atau suaminya sudah menikah sama orang lain. Wah, ini yang kadang-kadang repot gitu loh. Hamba Tuhan sendiri ya dia nggak mau ya rumah tangganya seperti itu, tapi di dalam perjalanan pasangannya ya menyimpang kan begitu Pak. Ini gimana nih? Ya. Boleh ditanggapi dulu Pak. Dalam kebenaran firman Tuhan kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah perceraian. Artinya begini, kalau kita memang tetap tegar hati, tetap memutuskan untuk perceraian, konsekuensinya sudah jelas. Kita tidak boleh menikah lagi. Ya memang terkadang di satu sisi, kalau dalam situasi seperti ini, banyak wanita yang bisa bertahan, nggak menikah lagi. Cuman pusing bagi pria. Makanya Paulus bilang tadi, sebenarnya jangan bercerai, pisah sementara, it's okay. Kenapa? Alasannya jelas. Karena kamu tidak tahan bertarak. Apalagi khususnya pria, nggak tahan. Nah, makanya harusnya kita tidak mencari solusi apa setelah perceraian. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi bagi kita hamba-hamba Tuhan, memikirkan solusi setelah perceraian. Justru yang harusnya kita edukasi sejak awal itu jangan sampai terjadi perceraian. Tapi kalau memang terjadi perceraian, itu konsekuensi dari sebuah keputusan yang Anda buat. Nah, karena kalau kita mencarikan solusi, walaupun memang ada beberapa gereja, ada kelonggaran-kelonggaran, tentu punya alasan yang berbeda-beda, ya itu it's okay lah. Itu kan berarti bicara tentang institusi tertentu, personal tertentu, tidak bisa dianggap menjadi sebuah kebenaran hukum. Bahkan seperti bahasa Paulus, itu sebuah kelonggaran. Nah, alasannya apa ya masing-masing gereja bisa punya alasan seperti itu. Tapi ya menurut saya kita lebih baik bukan lebih banyak berpikir solusi setelah perceraian mau ngapain-ngapain, karena solusinya cuma satu jelas, nggak boleh nikah lagi, atau kalau mau nikah lagi ya balik kepada pasangan yang tadi, rujuk namanya. Hanya itu, nggak ada solusi-solusi yang lain sesungguhnya. Nah, makanya kita harusnya lebih fokus menyampaikan kebenaran supaya tidak terjadi perceraian. Tapi memang sekali lagi di lapangan, di realita hidup ya seperti Pak Samuel Rudi tadi katakan, kalau udah pisah kan masih butuh pendamping. Bahkan kalau dia seorang hamba Tuhan butuh. Nah, itu tadilah lebih baik berpikir sebelum bertindak sih sebelumnya. Jangan mengikuti keinginan hawa nafsu, kata firman Tuhan tadi katakan. Karena memang seperti Paulus bilang di 2 Timotius pasal 3 tadi kan, secara lahiriah masih ibadah. Secara lahiriah masih pendeta, masih melayani, masih. Tapi kan berarti dia tidak mempedulikan agama sebenarnya, walaupun dia penyiar agama. Dia nggak mempedulikan Tuhan, sekalipun dia menyiarkan tentang Tuhan. Ya itulah realita, itulah gambaran manusia akhir zaman. Tapi ini kan bukan untuk justifikasi, bukan untuk menghakimi ya, bukan. Tapi inilah realita hidup. Tapi kalau ditanya, gimana Pak kalau memang akhirnya bercerai butuh? Ya enggak lah, konsekuensinya kan udah jelas, nggak boleh menikah.
Kalaupun, oh ada kok Pak, contoh, ada satu tokoh yang sempat viral, yang akhirnya menjadi goncangan yang cukup besar, dan hari-hari itu juga banyak jemaat yang dalam tanda kutip akhirnya menyerang kita. Tuh dia aja bisa Pak, dia aja boleh Pak. Ya sudahlah, kamu carilah orang yang memperbolehkan kayak gitu. Nah, tapi ya bagaimana kita tetap bertahan sampai akhir, yaitu kembali di tangan kita, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu sih. Kalau situasi kasus, memang banyak kasus seperti itu yang dihadapi. Kalaupun diizinkan, itu hanya berdasarkan humanisme. Daripada mereka jatuh di dalam dosa, terus biasanya dibatasin, oke, kita doakan, kita teguhkan, kita berikan surat nikah untuk bisa catatan sipil, tapi dia tidak akan bisa masuk dalam konteks kepemimpinan, struktur pelayanan, apalagi pelayanan mimbar, itu tidak disarankan. Tapi kalau hanya datang sebagai jemaat, ya it's okay. Karena ada beberapa alasan kan seperti ini. Sekali lagi, ini bukan hukum yang memberikan kepastian ya, tapi ini sebuah kelonggaran yang masing-masing gereja boleh ambil keputusan, ya silakan. Saya tidak berani masuk sampai ke ranah masing-masing gereja. Nah, itu punya pemikiran masing-masing. Karena kan ada alasan, contoh, daripada mereka terhilang, dalam artian terhilang begini, mereka akhirnya menikah dengan cara agama lain, terus waktu mereka balik lagi ke gereja, kita terima. Nah, ada yang ngomong, gereja nggak fair ya, mereka mau diberkati, kita nggak mau, alasan kebenaran. Akhirnya mereka nikah dengan cara lain. Tapi karena memang mereka hatinya masih tetap mau sama Tuhan, mereka balik beribadah lagi tempat kita, kita terima. Wah, nggak fair dong. Sehingga ya akhirnya ada beberapa gereja, akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Didoakan, diteguhkan, tapi itu tadi dengan catatan hanya sebagai jemaat. Nah, tapi itu sekali lagi, bukan sebuah patokan yang menjadi kebenaran secara umum ya. Ini case-case tertentu seperti itu. Makanya saya nggak berani masuk ke ranah itu. Karena itu akan muncul pro dan kontra, karena masing-masing gereja, institusi bisa punya pemahaman yang berbeda. Kita kan bicara secara umum. Makanya yuk kita bicara bagaimana mengedukasi jemaat di tengah-tengah tantangan, tawaran dunia, media sosial yang seakan-akan, bukan seakan-akan, memang realita bahwa perceraian itu sesuatu yang biasa. Ya kawin, ya cerai lagi, nanti cerai ya kawin lagi. Nah, tantangan kita adalah mengedukasi kebenaran kepada jemaat bahwa kekristenan harus memahami bahwa pernikahan itu tidak bisa bercerai. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Makanya kita ajar jemaat untuk tinggal dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran. Terus hidup dalam komunitas yang benar. Nggak bisa hidup sendirian hanya mengandalkan datang ibadah hari Minggu setor muka. Enggak. Tapi tiap-tiap hari mereka punya komunitas, punya pertanggungjawaban satu dengan yang lain untuk sama-sama bertumbuh. Nah, yang ketiga, kalaupun memang sampai akhirnya memutuskan untuk pisah sementara sekali lagi karena keadaan, ya tujuannya jelas untuk berdoa dan kemudian rujuk kembali, hingga dengan catatan harus didampingin. Oke, seperti itu saja sih menurut saya. Ya. Baik, saya beri kesempatan mungkin kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya kepada narasumber. Dipersilakan. Ya. Saya boleh bertanya? Boleh, Silakan boleh. Ibu Nova. Oke. Saya pernah melihat beberapa kasus ya, keluarga yang karena satu masalah mereka bercerai. Lalu salah satu pasangan kemudian menikah lagi, dan menikahnya dengan sesama orang Kristen juga ya. Ini dalam konteks orang Kristen. Menikahnya dengan sesama orang Kristen dan diberkati di gereja ya. Dan itu ada yang seperti itu. Tapi kemudian dalam perjalanan si pasangan yang tadi bercerai kemudian menikah, dia memahami ya bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Dia kemudian mengambil satu keputusan untuk kembali kepada
pasangannya yang sebenarnya ya, yang dari awal dia meninggalkan Istri baru. pasangannya lah istilahnya ya, lalu kembali ke pasangannya yang semula. Nah, kira-kira dalam kasus seperti itu gereja harus bersikap seperti apa ya? Karena sama-sama diberkati di gereja nih. Yang pernikahan pertama di gereja, yang kedua juga di gereja. Nah, yang sah itu yang mana nih kalau kita harus berjumpa dengan kasus seperti itu, apa sikap kita sebagai pelayan Tuhan? Terima kasih untuk tanggapan. Ya, kalau berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya pernikahan kedua dia itu kan dalam tanda kutip dikategorikan dalam sebuah perzinahan. Karena ayatnya kan jelas kan, walaupun notabene-nya ya tadi diberkati di gereja oleh hamba Tuhan. Yaitu sekali lagi itu ranah gereja tersebut yang saya tidak bisa masuk, tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, berarti dia kan hidup dalam sebuah perzinahan. Makanya seperti Ibu Nova tadi katakan, ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, dan dia untuk memutuskan akhirnya untuk pisah dengan yang baru dan kembali kepada yang pertama, itu harusnya yang terjadi kan harusnya memang seperti itu. Nah, tetapi itu tadi, ketidakbenaran itu pasti akan memakan korban. Baik korban perasaan, ini yang kedua tadi, yang akhirnya tadi udah sempat dinikahin, harus ditinggalin. Nah, walaupun seharusnya kalau secara humanismenya, walaupun dia pisah dan kemudian kembali kepada istri pertama, yang memang harusnya itulah yang pertama tadi, istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Nah, kan ada ayat firman Tuhan, kita ini harus setia dengan istri dari masa muda, bukan istri muda. Dengan istri muda nggak boleh, karena memang nggak boleh ada istri muda. Harus dengan istri dari masa muda. Nah, istri yang pertama. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban, ya tetap harus menafkahi istri, apalagi kalau sampai sudah punya anak. Nah, pria ini harus punya tanggung jawab untuk tetap menafkahi, walaupun secara hubungan harus pisah. Seperti itu. Kita harus ajarin pria ini nggak enak lenggang kangkung aja, tinggalin yang baru, terus kembali kepada yang lama, ini dibiarin kayak gini. Itu pria kurang ajar kalau begitu. Kalau mau hidup dalam kebenaran tuh jangan nanggung-nanggung maksudnya. Ya kamu benar kembali kepada istri masa mudamu, bukan dengan istri muda lagi. Tapi engkau harus bertanggung jawab atas hidupnya. Minimal sampai akhirnya dia menikah lagi, yang istri mudanya tadi. Menikah, punya suami yang mengayomi, tentu atas komunikasi yang baik, ya putus. Tapi kalau selama akhirnya istri mudanya ini tadi jalan sendiri, ya dia tetap harus bertanggung jawab. Nah, itu sih hal yang harus kita edukasi kepada mereka. Seperti itu sih lebih kurangnya, Ibu. Mungkin teman-teman punya. Terima kasih. Masih ada lagi nih pertanyaan saya. Ini kasus-kasus di dalam jemaat ya. Jadi ada jemaat mereka dari seberang ya. Kemudian dia sudah menikah nih. Tapi dia sudah menikah beberapa kali, jadi dia punya beberapa istri. Nah, waktu dia kenal Tuhan, waktu dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dia dengan istrinya yang sekarang, yang terakhir, sama-sama nih masuk gereja, kemudian mereka setia. Terus, tapi ketika kami mengetahui ternyata bahwa itu bukan istri masa mudanya tadi ya, walaupun dengan keyakinan yang berbeda dulunya ketika dia menikah, terus terang ada satu konflik di dalam diri kami. Gimana caranya untuk apakah menyarankan dia kembali ke istrinya atau tetap dengan istrinya yang sekarang? Karena istrinya yang sekarang sama-sama sudah percaya Tuhan gitu. Kalau istri-istrinya yang dulu, pernikahannya yang dulu di luar Tuhan itu. Gimana kira-kira? Kalau dari saya, ini saya pribadi berdasarkan apa yang saya pahami. Ya, kan ada firman katakan waktu Paulus di 1 Korintus 7 katakan, kita biarlah hendaklah kamu tetap seperti keadaan ketika kamu menjadi percaya. Nah, artinya begini, dengan istri yang pada saat dia sama-sama menjadi percaya, ya itulah yang kita akui. Apalagi kemudian kita lanjutkan BPN dan kita teguhkan pernikahan mereka secara Kristen. Nah, di dalam kekristenan maka yang sah itu ya istri yang terakhir tadi, walaupun itu bukan istri pertamanya ya, tapi istri terakhir.
Jadi bagaimana dengan yang lain? Berarti itu kan di luar konteks kekristenan. Tidak ada ikatan. Nah, tapi ketika dengan istrinya yang walaupun itu istri terakhirnya, tapi itu yang sama-sama datang kepada Tuhan, dan yang sama-sama kita teguhkan, ya itulah yang kita anggap sebagai sebuah pernikahan Kristen. Jadi jangan disuruh balik lagi. Pernikahan inilah. Dan banyak kasus seperti itu memang. Apalagi di jemaat yang kami layani kan rata-rata dari agama lain sebelumnya. Ada yang sudah punya 2 istri, tapi waktu kemudian mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan istri, entah istri keberapanya lah, yang sama-sama akhirnya menerima Yesus, dan mereka tahu bahwa mereka harus diteguhkan dalam sebuah pemberkatan nikah kudus, ya kita teguhkan, dan di pandangan Tuhan, di dalam kekristenan tentunya dalam konteks kita, itulah pasangan suami istri yang sah. Yang masa lalunya yaitu udah masa lalu dia di luar Tuhan kan, seperti itu. Makanya kita beberapa waktu biasanya akan ada yang namanya pemberkatan nikah massal. Karena ada beberapa pasangan yang dari bukan Kristen, mereka percaya Yesus, mereka masuk, nah pernikahan mereka kan masih pernikahan yang lama. Nah, sementara mereka waktu dibaptis kan KTP mereka berubah jadi Kristen. Mereka menerima peneguhan pemberkatan nikah secara Kristen, dan itulah yang menjadi sebuah covenant yang tidak boleh bercerai, yang tidak bisa bercerai tadi. Jadi seperti itu Ibu Nova. Jadi kita nggak usah suruh pulang kepada yang istri masa mudanya. Tentu kalau istri masa muda yang saya katakan tadi itu kan untuk konteks di Alkitab yang sama. Artinya dia memang waktu dengan istri yang pertama itu sudah nikah secara Kristen. Nah, tapi kalau yang pertama, kedua, ketiga itu bukan secara Kristen, nah maka yang disebut covenant itu adalah yang diteguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah itulah pasangan dari Tuhannya. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Dan Pastor Samuel, di sini ada pertanyaan yang masuk dari audiens kayaknya nih. Boleh saya bacakan? Silakan. Ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya, jika suami istri bercerai, kemudian mereka mau menikah lagi, bisakah mereka diberkati di gereja dan di mana ayatnya? Terima kasih. Nah, justru itu tadi, itu justru pertanyaan yang sering kali muncul, dan saya katakan dari sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan tadi juga saya katakan, saya tidak bisa menjawab hal itu, karena itu ranah institusi masing-masing gereja. Tapi kalau mau dijawab, bisa nggak cerai? Terus boleh nggak nikah lagi? Alkitab tadi yang kita bahas sudah jelas nggak boleh. Itu udah konsekuensi dari keputusan yang Anda buat untuk Anda bercerai. Tapi kalau Anda ngotot karena ketegaran hati, tapi ada gereja yang bisa, ya silakanlah ke gereja itu. Bagi saya sih seperti itu. Nah, karena kan memang hal ini kan masih antara pro dan kontra. Walaupun saya katakan kalaupun artinya diizinkan menikah, itu dalam konteks kemanusiaan. Dan kemudian beberapa alasan-alasan humanisme. Nah, it's okay. Menurut saya it's okay. Setiap gereja boleh punya kebijakan masing-masing dalam hal itu. Atau bahasa Paulus tadi kelonggaran. Tapi kan yang dimaksud kelonggaran oleh Paulus tadi kan juga bukan perceraian, tapi pisah sementara. Tapi kalau seperti pertanyaan Ibu Nova yang barusan, terus tanya ayatnya di mana, nah itu tanya sama pendeta yang memberkati. Artinya kepada hamba Tuhan yang punya pemahaman, hal itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Karena ada ayat yang dipakai di 1 Korintus pasal 7, ada bagian ayat tertentu itu yang bisa dipakai. Beberapa gereja pakai alasannya ayat itu. Seperti itu. Kalau ayat-ayat lain sih saya tidak temukan. Tapi yang paling mendekati, yang saya tahu beberapa kasus, itu di 1 Korintus pasal 7, tepatnya di ayat berapa, nanti coba Bapak Ibu baca. Nah, tapi sekali lagi, seharusnya sih tidak seperti itu. Sejak semula nggak seperti itu. Nah, itu kan karena ketegaran hatimu. Udahlah tahu kamu nggak bertahan bertara, kenapalah bercerai? Dan kenapalah harus sampai terjadi perceraian? Ya, itu tadi karena ketegaran hatimu.
nggak sama-sama menaruh pikiran perasaan Kristus. Sekarang sudah bercerai atau pengen juga nikah lagi. Emangnya nanti punya jaminan kamu nikah lagi nggak akan bercerai lagi? Kalau kamu nanti anggap bisa nikah lagi, nanti bisa cerai lagi dong. Nanti nikah lagi dong. Nah, akhirnya kita terlibat di dalam konteks menggenapi manusia akhir zaman, kawin cerai, kawin cerai. Lebih baik yaitu tadi yuk kita jaga rumah tangga, makanya ikuti sesi-sesi sebelumnya, tips dan triks bagaimana rumah tanggamu bahagia supaya tidak terjadi perceraian. Karena perceraian itu sekali lagi Tuhan benci, dan secara realita itu dampaknya sangat-sangat tidak baik, melukai satu dengan yang lain, seperti di awal khususnya melukai anak-anak, hingga anak-anak menjadi anak-anak yang punya cap anak broken home, yang memang rata-rata, tidak semua sih. Saya tahu ada anak-anak yang dari keluarga broken home, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya juga benar. Tapi pada umumnya seperti di awal saya katakan, kata broken home itu justru lebih nempel menjadi label bagi anak-anak yang nakal, anak yang jadi korban. Padahal yang kurang ajar orang tuanya. Tapi yang label broken home yang dapat anak-anak. Nah, makanya jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup keluarga kita. Yuk, taruh pikiran dan perasaan Kristus masing-masing. Selalu ada jalan di dalam setiap masalah. Konflik sehebat apapun, selalu ada kebenaran yang akan menyatukan lagi. Jadi seperti itu Bu. Kalau ditanya ayatnya, ya yang paling mendekati yang pernah saya tahu, beberapa kasus, mereka biasanya pakai di 1 Korintus 7. Tapi sekali lagi sebenarnya nggak boleh juga. Tapi itu tadi, itu ranah institusi yang berbeda yang bisa memahami, ya monggo silakan. Tapi saya tidak mau melegalkan hal itu secara umum. Karena itu nanti menjadi satu hal yang salah. Nanti jangan-jangan angkatan 41 dicap sesat nanti sama guru-guru kita. Ini mentang-mentang sudah pintar semua kalian ya. Seperti itu. Oke, Ya, boleh nggak saya tambahin? Ya, silakan Pak Wilson. Boleh silakan, nggak saya tambahin? Mungkin begini, ada falsafah orang Batak berkata begini, kalau kamu melihat atau melihat sungai keruh, jangan lihat penyebabnya itu di hilir, tapi larilah ke hulu untuk kamu dapat melihat penyebabnya. Itu falsafah orang Batak. Maksudnya begini, masalah perceraian, masalah rumah tangga itu kan kalau saya bilang hilir dari sebuah kehidupan. Nah, hulunya adalah bagaimana kita mulai dari anak-anak sekolah minggu memberikan pelajaran nilai-nilai hidup bagi mereka. Karena firman Tuhan keras loh berkata bahwa kalau kita menyesatkan seorang anak saja, ikat batu dan dilempar ke laut, gitu kan? Nah, dengan demikian kita perlu konsen dengan anak-anak, kita perlu konsen dengan anak-anak kita untuk membentuk mereka, mengajari mereka nilai-nilai hidup. Nah, yang kedua, bagaimana mereka nanti juga setelah menjadi dewasa. Di beberapa minggu yang lalu di Star Generation, saya bicara tentang mencari teman yang baik ataupun hidup berteman dengan yang benar itu seperti apa. Saya katakan tidak ada istilah pacaran, tapi berteman. Nah, kalaupun engkau mau menemukan pasangan hidup, saya katakan begini, ada seperti kita bikin tabel. Yang pertama, apakah dia orang percaya? Gitu kan? Yang kedua, bagaimana dengan iman percayanya? Yang ketiga, bagaimana dengan hubungannya dengan Tuhan? Yang keempat, terlibat dalam pelayanan enggak? Kalau nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3 itu katakan tidak, mending stop. Karena akhirnya itu akan rusak. Saya katakan juga kepada anak-anak muda pada waktu itu bahwa
2/3 dari hidup kita itu ada dalam rumah tangga. Iya, 2/3 dari hidup kita ini ada dalam rumah tangga. Apakah rumah tangga kita, hidup kita dalam 2/3 dalam rumah tangga itu kita mau menikmati yang baik atau mau menikmati yang susah? Saya katakan kepada anak-anak pada waktu itu, jangan sampai kamu masuk kepada neraka sebelum waktunya. Jangan rumah tangga yang menjadi neraka, gitu kan? Nah, karena itu mari kita memberikan pelajaran-pelajaran bagi anak-anak muda kita untuk mereka bisa menemukan pasangan hidup mereka yang sesuai dengan standar firman. Supaya apa? Hilirnya dalam pernikahan, kita nggak menemukan lagi konflik-konflik, masalah-masalah yang seperti ini. Karena itu, ayo kita gembala-gembala Angkatan 41, mungkin bukan hanya itu, rekan-rekan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melihat channel ini ataupun yang mendengar, ayo mulai bentengi anak-anak kita mulai dari kecil. Dengan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kebenaran, bukan pembenaran seperti yang tadi pembicara kita katakan. Hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Memang banyak orang hari-hari ini hidup dalam pembenaran, bukan kebenaran. Benar menurut mereka lakukan, gitu kan? Pembenaran mereka sendiri. Karena itu, dengan kita mulai membentengi, dengan kita mulai memagari anak-anak kita, anak-anak jemaat kita, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah itu, memberikan nilai-nilai kepada anak-anak muda kita, saya yakin dan percaya akan meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kita akan menemukan keluarga-keluarga yang orang lain bilang keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, gitu kan. Keluarga yang penuh dengan. Nah, jadi itu aja mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya setuju sekali. Karena seperti di awal tadi sudah saya katakan, ini sebuah tantangan bagi kita hamba Tuhan, bagi gereja, menghadapi dunia yang menawarkan secara vulgar perceraian itu adalah hal biasa. Makanya kalau kita merujuk kepada surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 mulai, kan memang dari kecil anak-anak itu harus diajar kebenaran, karena firman Tuhan itu yang akan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran dari kecil. Kita ajarin anak-anak kita. Terus sekali lagi ketika mereka masuk dalam pernikahan, kita tidak boleh hanya lepas tangan melakukan seremonial ibadah pemberkatan nikah kudus terus habis itu dilepas begitu saja, enggak. Makanya seperti saya katakan tadi harus ada gembala pernikahan. Orang-orang yang melakukan bimbingan pranikah terhadap pasangan itu yang harus mendampingi perjalanan pernikahan mereka sampai benar-benar pernikahan mereka itu bisa take off dengan mulus dan kemudian mereka bisa memuridkan keluarga yang lain. Nah, itu butuh pendampingan. Jadi gereja nggak cuma cukup, wah ada yang mau nikah, ya penuhi syarat standar bla 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 bla, berkati dalam nama Yesus, selesai, dapat amplop, selesai. Nggak seperti itu urusan gereja. Gereja nggak boleh lepas tanggung jawab model kayak gitu. Jadi gereja harus seperti Pak Bilson, bahkan mulai dari hulu, sejak kecil kita ajar kebenaran. Makanya di awal tadi saya juga cerita, hari-hari ini kan bukan cuma soal perceraian, dunia juga sedang mengajar LGBT, hampir semua film disusupi. Nah, kalau anak kita nggak kita ajar kebenaran, yang saya katakan tadi di awal cerita, biasa tuh, nah jadi sesuatu yang biasa. Begitu juga dengan perceraian. Jadi itu tadilah tugas kita lah, hamba-hamba Tuhan, untuk terus mengedukasi kebenaran. Jadi bukan sibuk mencarikan solusi yang sudah cerai. Itu udah terlambat karena ketegaran hati, ya sudahlah. Bukan kita mau punya hati yang tegar, terus rasain lalu, itu kan keputusan kamu, yang nggak seperti itu juga maksudnya. Tapi lebih baik seperti pepatah yang Pak Bilson tadi sampaikan, dari hulu lah kita urusin. Benar-benar kita konsen, care dengan domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Oke. Tuhan memberkati. Mungkin saya tambah tadi, apa yang dikatakan Bu Nova. Halo Bu Nova. Ya, silakan. Ya, kalau pemikiran saya tadi, pertanyaan Bu Nova tadi itu adalah orang Kristen bercerai, terus nikah lagi, itu mungkin Bu Nova ya? Ya, yang awal, yang pertama, ya.
Ada ayatnya enggak atau bagaimana gitu kan tadi kan? Jadi kalau saya bilang begini, kalau ya saya dalam pelayanan kalau Pak Heri bilang tadi nikah massal, begitu ya. Kalau saya bukan nikah massal, saya bilang saya peneguhan pernikahan. Ada beberapa orang-orang yang yang notabene-nya orang-orang non Kristen gitu kan. Jadi ketika mereka mengenal kebenaran, tahu, mereka bilang, ada nggak solusi Om untuk kami dipulihkan dalam pernikahan? Saya bilang ada, peneguhan. Saya bilang, Anda setelah menjadi orang Kristen, Anda diteguhkan. Saya bilang, saya lakukan acaranya seperti orang menikah, supaya menghilangkan kembali memori mereka di zaman dulu, ya, mengganti memori itu dengan memori kebenaran. Kita buat acaranya seperti orang menikah. Nah begitu. Jadi kalau orang-orang yang atau kalau orang Kristen yang tadinya seperti apa yang ada di dalam pasal yang ke-7 1 Korintus itu, mereka pernah bahasa bercerai, tiba-tiba mereka mungkin sadar, mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka rujuk kembali, yaitu ayo kita teguhkan. Itu aja mungkin saya tambahin. Ya. Terima kasih Pastor Bilson. Ya. Oke, sama-sama. Apa masih Sama-sama. ada yang akan bertanya? Silahkan, masih diberi kesempatan. Sebelum kita akan mengakhiri sesi sharing firman Tuhan hari ini. Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena waktunya yang disiapkan sudah selesai, maka kita akan segera mengakhiri sharing firman Tuhan pada sore hari ini, pada siang hari ini, dan semoga apa yang dibagikan bagi kita yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan boleh menjadi satu pegangan ya dalam kehidupan kita menjalani kehidupan berumah tangga teristimewa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga boleh menjadi satu pedoman bagi para pelayan-pelayan Tuhan ketika berhadapan dengan masalah keluarga di dalam pelayanan. Dan tentu saja di atas semuanya itu kita mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kita hikmat berhadapan dengan berbagai kasus rumah tangga Kristen ya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Heri yang sudah membagi berkat firman Tuhan siang hari ini. Dan untuk mengakhiri sharing firman Tuhan siang hari ini, mohonkan kesediaan dari Pastor Heri kembali untuk menutup di dalam doa. Persilahkan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu yang kami boleh belajar dan dengar. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Bapak, aku berdoa untuk setiap yang mendengar, biarlah mereka tunduk dan taat pada otoritas kebenaran firman-Mu. Mereka menundukkan pikiran-pikiran manusiawi mereka pada pikiran-pikiran Kristus, sehingga tidak dikuasai oleh pikiran yang sia-sia. Bahkan Bapak, kami mematahkan setiap siasat iblis, rancangan iblis yang menawarkan perceraian menjadi satu hal yang biasa. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Tapi biarlah kebenaran-Mu memerdekakan, bahkan menguasai sepenuhnya hidup setiap kami. Sehingga kami membangun rumah tangga kami untuk mendatangkan kerajaan surga di dalamnya. Dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Dan kami akhiri pertemuan kami di dalam nama Yesus